Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdisari Ardiansyah dengan NPI 14123000044. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan konsep perencanaan perawatan mesin nail making atau disebut dengan NMM untuk meminimasi adanya downtime di CV3 Bakti. Yaitu nama penulis skripsinya adalah Mas Dwi Bayu Laksono. Oke, kita langsung ke pendahuluan. CV3 Bakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi paku dan kawat duri. Di perusahaan tersebut sering timbul kerusakan mesin produksi paku, downtime, dan delay. Kerusakan mesin menyebabkan downtime dan keterlambatan produksi karena sistem perawatan masih breakdown maintenance sehingga diperlakukan preventive maintenance untuk meningkatkan efektivitas mesin. Rumusan masalah tertentu Rumusan masalah itu terdiri dari dua masalah, yaitu bagaimana sih kita menentukan schedule maintenance atau jadwal perawatan pada mesin NMM di perusahaan. Bagaimana mengetahui jenis aktivitas perawatan yang dilakukan secara tepat pada mesin NMM di perusahaan. Oke, untuk tujuan penelitian itu sendiri terdiri dari dua, yaitu menentukan jadwal perawatan schedule maintenance pada mesin NMM di perusahaan. Yang kedua, yaitu mengetahui jenis aktivitas perawatan apa yang dilakukan secara tepat pada mesin NMM di perusahaan. Oke, untuk tinjauan pustaka sendiri yaitu maintenance. Maintenance dapat diartikan suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki sampai pada kondisi diterima, yaitu Konder 1988. Pemeliharaan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan itu senantiasa dalam keadaan siap pakai. Oke, yaitu tujuan maintenance sendiri ada empat, yaitu memperpanjang usia kegunaan aset. Yang kedua, menjamin ketersediaan peralatan untuk produksi secara optimal. Yang ketiga, yaitu menjamin kesiapan peralatan yang digunakan dalam operasional yang dilakukan dalam keadaan setiap waktu. Dan yang terakhir, yaitu menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan operasional tersebut. Untuk jenis-jenis maintenance sendiri itu jenis-jenis maintenance terdiri ada dua jenis terencana yang tidak terencana, yaitu dari Kondar 1988. Menurut Sira Rahayu dan Saleh 2021, pengertian itu dua jenis maintenance, yaitu pemeliharaan terencana atau planned maintenance, kegiatan perawatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Jadi kita merencanakan maintenance-nya seperti bulan ini kita maintenance apa, minggu ini kita maintenance apa, seperti itu. Untuk yang kedua itu pemeliharaan tidak terencana, pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa adanya tahap kegiatan proses produksi yang tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak. Oke. Ya. Pemeliharaan pencegahan dilaksanakan pada periode waktu tetap dengan kriteria tertentu pada proses produksi sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu, biaya, dan ketepatan waktu. Pemeliharaan itu Pemeliharaan pencegahan dibagi dua, yaitu perawatan berjalan dan perawatan waktu istirahat. Gitu. Pemeliharaan koreksi ketika ada produk yang dihasilkan tidak dengan sesuai dengan rencana seperti biaya dan mutu. Klasifikasi maintenance suatu kegiatan yang diarahkan untuk menjamin kelangsungan suatu sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat menghasilkan output yang dikehendaki. Pemeliharaan terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama ada preventive maintenance, pemeliharaan yang terjadwal dan terencana. Yang seperti saya bilang tadi, kita itu merencanakan dulu maintenance-nya itu di hari apa, misalnya di minggu apa dan di bulan apa, seperti itu. Breakdown maintenance merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Jadi seperti kayak mendadak gitu ya, kayak
Misalnya, oh kita maintenance hari ini langsung, soalnya kita harus mengejar target seperti itu. Ya, yang ketiga ada corrective maintenance sistem produksi berhenti berfungsi atau tidak sesuai dengan kondisi operasi yang diharapkan. Klasifikasi maintenance. Maintenance suatu kegiatan yang diarahkan untuk menjamin kelangsungan suatu sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat menghasilkan output yang dikehendaki. Pemeliharaan itu terdiri dari tiga macam. Oke, yang pertama ada preventive maintenance ya seperti tadi itu. Oh, istilah umum maintenance itu kegiatan pemeliharaan pemeliharaan perlu dipahami pengertiannya sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada availability adalah probabilitas komponen atau suatu sistem yang dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya setelah dilakukan tindakan pemeliharaan. Yang kedua itu downtime. Kehilangan produksi pada sebagian proses manufaktur. Downtime itu, downtime itu ada dua jenis yaitu schedule downtime dan unscheduled downtime. Gitu. Jadi ada yang downtime yang terjadwalkan dan tidak downtime yang tidak terjadwalkan itu. Yaitu yang ketiga ada plan maintenance, schedule sebuah jadwal perawatan yang mengandalkan adanya kesinambungan dan sinergi antara aturan itu. Yang terakhir ada overhaul, penjadwalan perawatan atau penjagaan yang berfungsi agar mesin pada perusahaan tidak terjadi overhaul. Reliability, centered maintenance, yaitu metode RCM, yaitu RCM yaitu reliability centered maintenance, yaitu adalah dasar dari perawatan fisik atau suatu teknik yang digunakan untuk mengembangkan proses pemeliharaan mesin pencegahan. Oke, metodologi penelitian jadwal penelitiannya sendiri itu di sini itu yaitu melakukan persiapan penelitian. Yang kedua itu melakukan identifikasi proses produksi, melakukan identifikasi pada mesin NMM, pengumpulan data komponen pada mesin NMM, pengumpulan data jenis kerusakan dan komponen mesin NMM, pengumpulan data frekuensi kerusakan dan lama perbaikan pada komponen mesin NMM. Yang ketujuh yaitu pengumpulan data downtime pada mesin NMM, pengumpulan target produksi dan realisasi produksi, analisa metode kerja perusahaan secara aktual, 10 wawancara terhadap tim teknis, yang 11 yaitu penyelesaian laporan penelitian yaitu ini adalah jadwal penelitiannya sendiri dari Mas Dwi Bayu Laksono itu tadi. Oke, lanjut ke macam-macam data yang diambil ini bukan yang diambil ya. Jenis datanya itu ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari perusahaan yaitu data alur produksi paku pada data mesin yang digunakan perusahaan, data downtime mesin NMM, data komponen mesin NMM, data permintaan dan realisasi produksi. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari perusahaan yaitu profil perusahaan, produk yang dijual perusahaan dan harga jual produk paku. Oke. Nah, itu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.